Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kali pertamanya ya, para guru atau ibu menggunakan video. Nah, jadi kan kalian juga pasti sudah tahu tentang keadaan beleleng saat ini, yakni memasuki zona merah lagi. Nah, jadi untuk adik-adik, kalian tetap jaga kesehatan ya, kurang-kurangi deh dulu ngumpul, kurang-kurangi ngumpul, mainan untuk sekarang kurang-kurangi dulu. Nah, jadi mungkin kemarin sudah membaik, tapi setelah itu lagi zona merah seperti itu kan ya. Terus juga ada berita duka juga dari Universitas di Singaraja ya, yang cukup terkenal, Undiksa. Jadi dosennya meninggal dunia karena terkena virus ini. Jadi kita juga harus was-was ya untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Nah, jadi Ibu ingin menyampaikan sedikit nih, karena hari ini kali pertama buat video ya, dan videonya itu pasti dibuatnya di rumah masing-masing, seperti itu. Jadi tolong dimaklumin, semisal nanti ada suara ayam, suara burung, suara motor mungkin, atau gangguan-gangguan yang lain. Jadinya tolong makluminnya ya, tolong makluminnya. Oke, nah jadi kalian harus ingat untuk jaga kesehatannya, jangan kemana-kemana, dan tetap pokoknya menggunakan masker kalau kemana-kemana. Mau ke warung pun pokoknya harus menggunakan masker, mau keluar rumah harus menggunakan masker, terus mau makan harus pakai cuci tangan dulu, seperti itu ya. Oke, nah jadi pada hari ini nih kita itu kan kemarin kita sudah membahas tuh materi tentang membahas materi tentang surat lamaran pekerjaan kan. Nah, jadi nilai-nilai kalian juga cukup bagus-bagus, cukup memuaskan. Ibu bangga banget dengan hasil kalian ya dalam pembelajaran ini, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi nilai kalian sungguh memuaskan. Nah, jadi pada hari ini kalian bisa lihat slide-nya di atas. Nah, oke. Kita hari ini akan membahas tentang menikmati cerita sejarah nih. Nah, jadi kalian tuh pasti sudah tidak tahu ya mungkin ya, apa sih itu cerita sejarah, seperti itu. Paling kalian taunya ya yang terkini atau mungkin drama-drama Indosiar yang ku menangis, yang seperti itu mungkin ya. Oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang menikmati cerita sejarah. Ini bab kita yang kedua. Oke. Yang pertama itu ada mendata informasi penting dalam teks sejarah. Oke, yang kedua, kita akan menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah. Nah, yang ketiga, yakni mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah atau novel. Nah, yang keempat, membedakan teks cerita sejarah atau novel sejarah. Seperti itu. Oke, kita akan mengingat dulu apa sih itu cerita sejarah. Jadi biasanya cerita sejarah itu digunakan untuk mengisahkan kembali seorang tokoh sejarah, nah, dalam berbagi dimensi kehidupannya. Nah, jadi seperti emosi pribadi tokoh, tragedi yang menimpanya, terus kehidupan keluarga dan masyarakat, serta pandangan politiknya. Nah, misalnya nih, kalian bisa searching ya. Misalnya novel Roro Mendut. Nah, versi Mangunwijaya. Oke, Mangunwijaya. Nah, dan versi Aji Prosidi. Itu mungkin kalian harus searching dulu. Kalian cari cerita apa sih itu ya. Nah, oke. Selanjutnya itu ada Bumi Manusia Jejak Langkah. Oke, Anak Segala Bangsa dan Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur, Kuantar ke Gerbang karya Ramadan KH yang mengisahkan kehidupan Soekarno ketika menjalin rumah tangga dengan Inggit Garnasih. Nah, contoh lainnya ada The Da Vinci Code
Nah, jadi Karya dan Brown. Nah, Arus Balik dan Mangir karya Pramudia Tatur, dan Kemelut Majapahit karya S.H. Mintarja. Nah, ini untuk Kemelut di Majapahit ini ada di modul kalian ya, atau di buku yang sudah Ibu berikan. Nanti kita bisa membahasnya dan membacanya karena kita akan menganalisis sebuah teks novel sejarah. Oke? Baik. Selanjutnya. Nah, setelah kita tadi membahas kulitnya, kita harus mendalami yakni apa sih itu novel sejarah. Nah, kalian bisa baca. Oke, novel sejarah itu adalah novel yang di dalamnya menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu, menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang terjadi nilai kesejarahan. Nah, bisa bersifat naratif atau deskriptif dan disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang atau biasanya itu disebut novel ulang. Nah, tadi kan Ibu sudah membicarakan tentang cerita sejarah atau cerita tentang kehidupan masyarakat yang menimpanya atau peristiwa yang menimpanya. Jadi seorang tokoh itu atau sejarawan itu akan menceritakan tentang sejarah-sejarah atau yang dia alami pada masa lampau seperti itu. Nah, jadi novel sejarah itu juga bisa disebut dengan novel ulang. Oke. Kita lanjut ya. Karena ini pengertiannya mungkin kalian sudah paham. Tapi kalau memang kalian belum paham, kita akan mendalami lagi agar kalian lebih mengerti tentang apa sih itu novel sejarah. Oke. Nah, kita lihat slide-nya. Di sini ada jenis-jenis novel ulang. Wah, jenis-jenisnya banyak sekali ya ternyata. Ada apa saja? Ada 3. Nah, yang pertama ada rekon pribadi. Nah, apa itu rekon pribadi? Yuk, ada yang tahu kira-kira? Baik, jadi rekon pribadi itu adalah novel ulang yang memuat kejadian dengan melibatkan penulis secara langsung. Nah, oke, Ibu ulang ya. Jadi rekon pribadi adalah novel ulang yang memuat kejadian dengan melibatkan penulis secara langsung. Jadi novel itu dibuat oleh orangnya sendiri, menulisnya secara langsung. Jadi ceritanya sendiri dan menulisnya sendiri juga, seperti itu, langsung ya. Oke, yang kedua itu adalah rekon faktual atau informasional. Nah, yakni novel ulang yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah dan laporan polisi. Nah, jadi mungkin nanti untuk contoh-contohnya dan lain sebagainya Ibu akan jelaskan setelah ini ya. Oke. Nah, yang ketiga ada rekon imajinatif. Nah, apa itu rekon imajinatif? Yakni novel ulang yang memutar novel imajinatif dengan lebih rinci. Oke. Nah, novel sejarah tergolong ke dalam novel ulang imajinatif, yang artinya novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang yang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Nah, Bu, bingung gitu. Oke, misalnya kegemaran, emosi, keluarga. Nah, pada tahap berikutnya kalian itu harus mampu atau kalian itu harus banyak-banyak membaca tentang novel sejarah agar lebih paham. Oke. Nah, jadi kalian itu bisa membaca tentang Kuantar ke Gerbang, seperti itu karya Ramadan KH kan. Kalian bisa searching lah sekarang, kalian juga HP-nya sudah canggih-canggih ya. Oke. Nah, setelah itu dari kita akan membahas mengkutip sedikit tentang Kuantar ke Gerbang karya Ramadan KH. Oke. Nah, jadi tokohnya ini itu mendapat dari fakta-fakta faktual seperti tempat kejadian dan tokohnya. Itu benar adanya, pokoknya benar-benar nyata ya. Nah, Ramadan KH ini merekonstruksi menjadi novel untuk memperkaya wawasannya. Jadi wawasan kita itu, jadi kita tuh harus banyak-banyak membaca tentang novel-novel. Nah, ini ada lagi nih contoh nih.
Jadinya ada tentang buku pengantar novel Indonesia karya Jakob Sumarjo. Nah, terbitan Citra Aditya Bakti tahun 1991. Nah, ini kalian juga bisa nih. Nah, di dalam buku ini nih, misalnya nih, dalam buku ini itu Jakob penciptanya Jakob Sumarjo ini memaparkan kisah romantis Ibu Inggit dengan Soekarno, ya ini Bapak Proklamator Indonesia, ya kan? Nah, imajinasi pengarang muncul saat ingin memberikan makna tentang peran Ibu Inggit dalam pembentukan seorang pribadi yang kelak akan menjadi presiden pertama negeri ini. Nah, di sana dia memunculkan imajinasi. Nah, Ibu Inggitlah yang mengayomi, memelihara, dan mengantar Soekarno ke dalam kedudukannya sebagai tokoh nasional. Nah, peran ini bukanlah sebagai kawan politik, tetapi sebagai dua sosok yang saling memahami. Nah, Inggit Garnasih yang usianya masih 12 tahun kan lebih tua dari Soekarno, berperan sebagai istri, kawan, dan ibu yang menginginkan setiap suami, atau sahabat dan anaknya sukses dalam kehidupannya, seperti itu. Nah, peran ini dapat dijalankan sebagai simpatik oleh Inggit. Soekarno di dalam asuhan kejiwaan Ibu Inggit dapat diantarkan ke pintu gerbang puncak pemimpin nasional. Nah, secara simbolis mengandung makna bahwa Ibu Inggit benar-benar mendampingi suaminya selama masa terberatnya dalam perjuangan. Soekarno dibentuk oleh Ibu Inggit menjelma menjadi pimpinan bangsa. Nah, inilah yang diimajinasikan oleh pengarang yang secara historis, simbolis ini tidak muncul, ya kan? Itu tidak muncul. Nanti kalau kalian tidak percaya, masa sih Bu, kalian boleh baca deh. Nah, bahwa Ibu Inggit itu memegang peranan besar dalam riwayat pembentukan negeri ini. Nah, hanya perannya tidak muncul ke publik karena lebih banyak di belakang layar. Nah, sebagai seorang ibu yang hanya memberi, tetapi tidak pernah meminta, seperti itu. Ibu Inggit adalah ibu Indonesia dalam menjelmakan seseorang menjadi pemimpin besar. Nah, yakni Soekarno. Nah, jadi dari plot penceritaan novel ini juga sangat bergantung pada tokoh Soekarno selama perjuangan untuk menjadi tokoh politik penting Indonesia. Nah, tokoh Inggit menjadi saksi mata atas semua novel. Nah, teknik orang pertama yang digunakan adalah aku, yang digunakan hanya untuk mengisahkan kejadian di sekitar Soekarno dan bukan tentang dirinya sendiri. Melalui teknik ini, pengarang lebih dapat mengungkapkan perasaan dan pikiran seseorang istri pejuang nasional yang kurang dikenal secara publik. Nah, untuk mengenali lebih banyak tentang teknis ini, jadi kalian harus banyak-banyak membaca, ya. Nah, jadi begini. Jadi pada cerita ini yang kalian kenalkan hanya Soekarno. Ternyata di balik sosok Soekarno ini ada Ibu Inggit yang memang memperjuangkan atau mendorong Soekarno dalam pergerakan untuk menjadi pemimpin besar, seperti itu. Nah ini kan juga termasuk novel sejarah. Baik. Nah, jadi itu adalah bayangan sedikit tentang novel sejarah. Nah, jadi itu ada kutipannya sedikit saja, ya kan? Kutipan sedikit. Nah, sekarang kita akan membaca pada buku kalian ada, ya kan? Pada buku atau softfile yang Ibu berikan. Yakni, kita lihat, bacalah kutipan teks novel sejarah, yakni Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara. Nah, kalian baca dulu ya, Ibu juga akan bacakan, karena kita akan mengidentifikasinya. Jadi kita harus membacanya. Banyak sekali ya, tapi Ibu akan membacanya secara cepat. Sebentar, Ibu sedang mencari. Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara.
cerita macam itu berkembang ke arah salah kaprah. Entah siapakah yang bercerita, kabut tebal itu memang disengaja oleh para dewa di kayangan agar wajah cantik para bidadari yang turun dari kayangan melalui pelangi jangan sampai dipergoki oleh manusia. Para bidadari itu turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai Sang Ardhanaraswari. Nah, yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Oke. Maklum, sebagai Sang Ardhanaraswari, Ken Dedes adalah titisan dari dari Pratnya Paramita. Ini Dewi Ilmu Pengetahuan. Nah, apa benar kabut tebal itu turun karena para bidadari turun dari langit? Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan senyumannya dari kenangan kakek tua yang menuturkan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu. Lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Nah, Gajah Mada ingat, anak kakek tua itu perempuan semua, anak jelek semua, sama sekali tidak ada pertanda titisan bidadari. Nah, mirip cerita Jagatarup saja. Gumam Gajah Mada sekali lagi untuk diri sendiri. Lagi pula, setauku tidak pernah ada pelangi di malam hari. Pelangi itu munculnya selalu siang dan ketika sedang turun hujan. Oke. Lebih jauh soal kabut tebal pula. Konon ketika calon narang, si perempuan penyihir dari Hira marah dan menebar tenung. Kabut amat tebal membawa penyakit turun tak hanya di wilayah tertentu, namun merata di seluruh negara, menyebabkan Prabu Airlangga dan Patih Narottama kebingungan dan terpaksa minta bantuan kepada Empu, yakni Empu Bandara, untuk meredam sepak terjang wanita menakutkan itu. Oke. Empu Bandara benar-benar sakti. Empu itu menebas pelepah daun keluih yang melayang terbang ketika dibacakan japa mantra. Beralaskan pelepah daun itulah Empu Barada terbang membubung ke langit dan memperhatikan seberapa luas kabut pembawa tenung dan penyakit. Empu Barada melihat ampak-ampak pedut itu memang sangat luas dan menelan luas negara dari ujung ke ujung. Nah, untunglah cahaya yang Bagaskara yang datang di pagi harinya mampu mengusir kabut itu menjadi tanpa tersisa jejaknya sedikit pun. Hanya sebuah dongeng, gumam Gajah Mada untuk diri sendiri. Kabut tebal itu memang mengurangi jarak pandang dan mengganggu siapapun untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Oke. Ketika sebelumnya siapapun tak sempat memikirkan, itulah saatnya siapapun mendadak merasakan bagaimana menjadi orang buta yang tidak bisa melihat apa-apa pada wilayah yang kabutnya benar-benar tebal. Untuk mengenali benda-benda di sekitarnya harus dengan meraba-raba. Akan tetapi, tidak demikian dengan anjing yang menggonggong saut-sautan ramai sekali. Apa yang dilakukan anjing itu, laporannya akhirnya sampai ke telinga Gajah Mada. Gajah Enggon yang meminta izin untuk bertemu segera melepas Warastra. Sandra dengan ciri-ciri khusus yang dibalas Gajah Mada dengan anak panah yang sama melalui isyarat khusus pula. Nah, dari jawaban anak panah itu, Gajah Enggon dan Gagak Bongol mengetahui di mana Gajah Mada berada. Gagak Bongol dan Enggon segera melaporkan temuannya. Baik. Nah, ditemukan mayat lagi, Kakang Gajah. Gajah Enggon melaporkan. Gajah Mada memandangi wajah samar-samar di depannya. Mayat siapa? Prajurit bernama Klabang, gendis mati dengan anak panah menancap tepat di tenggorokannya. Tak ada jejak
perkelahian apapun, sasaran menjadi korban tanpa menyadari arah bidikan anak panah tertuju padanya. Gajah Mada merasa tak nyaman memperoleh laporan itu. Orang yang mampu melepas anak panah dengan sasaran sulit pastilah orang yang sangat menguasai sifat gendewa dan anak panahnya. Orang yang mampu melakukan hal khusus macam itu amat terbatas dan umumnya ada di barisan pasukan Bayangkara. Adakah prajurit Bayangkara yang terlibat? Kami telah temukan mayat kedua, Gagak Bongol menambahkan. Pelaku pembunuhnya menggunakan anak panah itu mati di batuk ular. Mayatnya dicabik-cabik berapa ekor anjing. Pembunuh dan terbunuh ini menyisakan jejak rasa kecewa di hati kita. Kakang, aku tahu Kakang Gajah pasti kecewa mengetahui siapa dia. Nah, Gajah Mada menengadah memandang langit. Namun tak ada apapun yang tampak kecuali warna pedut yang makin menghitam legam. Bayangkara? Ya, jawab Gagak Bongol. Siapa? Lanjut Gajah Mada. Gagak Bongol dan Senopati Gajah Hengon tidak segera menjawab dan memberikan kesempatan kepada Patih Daha Gajah Mada untuk menemukan sendiri jawabannya. Nah, nama pembunuh yang mati di patuk ular itu tentu berada di barisan yang tersisa dari nama-nama prajurit Bayangkara yang pernah dipimpinnya. Nah, nama-nama itu adalah Bayangkara Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartika Sinumbing, Jaya Baya, Prada Basu, Lembang Laut, Riung Samudra, Gajah Geneng, Gajah Enggon, Macan Liwung, dan Gagak Bongol. Panji Saprang yang berkhianat dan menjadi kaki tangan Rakrian Kuti mati dibunuh Gajah Mada di terowongan bawah tanah ketika pontang-panting menyelamatkan Sri Jaya Negara. Bayangkara Risang Panjer Lawang gugur di Mojo Agung, dibunuh dengan cara licik oleh pengkhianat kaki tangan Rakuti. Selanjutnya, Mahisa Kingkin terbunuh oleh Gagak Bongol sebagai korban fitnah di Hangawitiat. Nah, terakhir, Singa Parapan atau Bango Lumayang yang berkhianat mati dibunuhnya di Bendander ketika kemanungsan sebagai pengkhianat. Nah, jadi itulah kutipan dari novel sejarah atau contoh banyaknya dari novel sejarah, ya kan? Oke, tadi Ibu sempat membahasnya sedikit, jadi sekarang yang lebih banyak. Oke. Nah, sebelum kita mengidentifikasi tentang teks ini, sebelum kita mengidentifikasi, kita akan menjelaskan terlebih dahulu nih. Nah, kita tadi sudah setelah membacanya kan, kita sekarang akan mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Nah, kita akan membahas, Ibu tampilkan, mengidentifikasi struktur teks sejarah. Oke, sebentar. Ibu masih mencarikan. Nah, Yang pertama itu ada pengenalan situasi cerita atau exposition. Nah, baik, yang pertama itu kan pengenalan situasi cerita, ya kan? Nah, Bu, apa sih itu, Bu, pengenalan situasi cerita seperti itu ya? Jadi, dalam bagian ini pengarang itu memperkenalkan latar cerita baik waktu maksudnya. Nah, latar cerita baik waktu, terus tempat maupun peristiwa seperti itu.
Nah, selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Nah, jadi pengenalan di awal itu bisa berupa menceritakan tentang tempat, menceritakan pada zaman dahulu, seperti itu kan berarti waktu. Terus langsung peristiwa atau mengenalkan para tokoh. Nah, seperti itu. Jadi tokohnya dulu dikenalkan merupakan presiden dan bla 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 bla, seperti itu misalnya ya. Nah, jadi yang kedua nih, mengungkapkan peristiwa. Nah, mengungkapkan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Nah, atau pertentangan seperti itu misalnya ya. Terus ataupun kesukaran bagi para tokohnya, seperti itu. Nah, tadi kan setelah kalian baca, kan pasti di awal dia menjelaskan apa. Nah, nanti ini ada tugas nih. Ada tugas untuk kalian, bukan tugas sih, lebih ke evaluasi. Kalian sudah paham belum tentang menentukan pengenalan situasi di cerita gajah yang tadi? Nah, pengenalan situasinya yang mana, pengungkapan peristiwanya yang mana, nanti kita akan belajar bersama ya. Jadi nanti kita akan diskusikan saja di grup ya. Itu nanti di akhir ya. Jadi Ibu sekarang akan menjelaskan bagian ini. Kalian harus mendengarkan dan memahaminya secara betul-betul ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga nih. Yang ketiga ada menuju konflik atau racing action. Nah, apa itu? Nah, terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Nah, jadi di sini sudah mau menuju konflik. Nah, biasanya kalau mau menuju konflik itu akan ditemukan tentang kegembiraan atau mungkin kehebohan atau mungkin masalah yang akan ditampilkan seperti itu. Nah, dilanjutkan lagi yang keempat. Yang keempat yakni puncak konflik atau turning point atau komplikasi. Nah, apa sih Bu itu puncak konfliknya? Nah, yang tadi sudah menuju konflik dan ini adalah puncak konflik. Jadi, pada bagian ini disebut pula sebagai klimaksnya. Nah, inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Nah, mengapa? Nah, karena pada bagian ini juga ditentukannya perubahan nasib beberapa tokoh. Nah, jadi misalnya apakah dia kemudian berhasil atau kemudian dia gagal dalam menyelesaikan masalahnya atau bagaimana. Nah, itu pada puncak konflik inilah cerita itu akan didapatkan, entah dia berhasil atau gagal, seperti itu ya. Nah, lanjut yang kelima. Nah, itu ada penyelesaian, evaluasi, atau revolusi. Nah, jadi pada bagian ini itu bisa dibilang sebagai akhir cerita. Nah, sebagai akhir cerita. Nah, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap. Penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya. Nah, setelah itu mengalami peristiwa puncak. Itu kan dia pada bagian ini juga sering dinyatakan wujud akhirnya itu dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Nah, jadi pada bagian ini akan sering menceritakan tentang akhir dari tokohnya atau akhir dari ceritanya, entah itu nanti tentang nasibnya bagaimana atau kondisinya bagaimana, seperti itu. Nah, dilanjutkan lagi dengan koda. Nah, dengan koda. Oke. Bagian ini merupakan komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Oke, dari awal hingga akhir. Yang fungsinya sebagai penutup. Nah, komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seseorang tokoh. Oke. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern
lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya itu kepada para pembaca. Nah, jadi pembaca itu yang menyimpulkan sendiri. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri menyelesaikan ceritanya. Nah, tidak jarang kan yang seperti ini. Pasti kalian semisal yang modern dulu deh. Kita jangan membahas tentang novel cerita ya, apa sejarah ya. Semisal kita menonton film. Nah, pasti ada akhir yang memang kita menebak. Intinya akhirnya dia menggantung. Jadi kalian menebak akhir ceritanya itu bagaimana ya setelahnya. Nah, seperti itu adik-adik. Oke. Jadi kita tadi kan setelah membaca Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara, kita akan mencoba untuk membahasnya. Nah, kalian nanti bisa mengerjakannya bagaimana tentang kurun waktunya dalam penceritaan novel, terus orientasinya yang bagian mana orientasinya ya kan, terus konfliknya itu yang mana, komplikasi atau puncak konfliknya itu yang mana, penyelesaiannya yang mana, dan kodanya yang mana. Nah, yang kodanya ini paling gampang nih, pasti ada di akhir dia ya kan. Nah, oke. Nanti kita bisa diskusikan di WA ya, karena ini kita tidak bisa diskusi di sini karena ini tidak live streaming, jadi hanya video. Jadi nanti kita setelah ini kita akan membahasnya di WA. Oke, Ibu lanjutkan ya ke selanjutnya. Nah, karena itu tadi kita sudah membahas tentang mengidentifikasi struktur teks sejarah. Kita akan mendalaminya nanti lagi di WA. Selanjutnya, kita lihat di slide. Oke. Yakni membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah. Nah, jadi novel sejarah dengan teks sejarah itu sangat berbeda, ya. Nah, ini Ibu akan membahasnya satu persatu. Jadi, yang pertama, dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Nah, ini teks sejarah itu ya, memang dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Oke. Nah, kita lihat nih, kita tengok sebelahnya, novel sejarah. Nah, kalau novel sejarah itu dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Semuanya bersumber dari rekaan. Nah, jadi bisa dibilang seperti dibuat-buat ya. Jadi ingat ya, kalau teks sejarah itu dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi atau fakta yang pernah terjadi. Kalau novel sejarah bisa tidak pernah ada atau terjadi dan semuanya bersumber pada rekaan. Oke. Selanjutnya ada sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau, artinya tidak dapat ditambah-tambah atau direka. Oke, untuk teks sejarah. Jadi untuk sejarawan, misal Ibu sejarawan, itu terikat pada keharusan, yakni bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Jadi nggak boleh, misal Ibu ingin menceritakan cerita sejarah tentang Soekarno tadi. Jadi tidak bisa Ibu mengada-ngada atau membuat-buat atau menambah-nambahkan, tidak bisa. Jadi sesuai dengan apa yang terjadi di masa itu, seperti itu ya. Nah, kita lihat yang novel sejarah bagaimana. Nah, kalau di teks sejarah itu disebut sejarawan, kalau pada novel sejarah itu disebut novelis. Nah, jika novelis itu sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana. Itu bebas, itu wewenang dari novelis, terserah dia mau membuat cerita-cerita apa saja ya. Oke, dua ini sudah mengerti ya untuk perbedaannya. Jadi Ibu akan membahasnya lagi yang lain untuk perbedaannya, masih banyak ya. Nah, ini dia. Oke, kita lihat. Yang ketiga ini ada hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain
perlu direkonstruksi. Nah, paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak. Hal itu berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Nah, jadi sangat berkaitan ya. Jadi dari awal kan sudah tidak boleh dibuat-buat. Jadi pada bagian ini bisa semisal tentang sejarah sesuatu, tentang bangunan. Nah, pada saat ini bangunannya itu di mana sekarang? Seperti itu. Benar tidak ada? Benar tidak seperti itu? Nah, seperti itulah adik-adik. Nah, bagaimana dengan novel sejarahnya? Oke. Nah, pada novel sejarah, faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi dan sesekali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Nah, pada bagian ini, jadi para pengaranglah itu yang membuat ceritanya, tapi terkadang juga sesekali ada relevansinya dengan situasi sejarah, seperti itu. Tapi sangat berbeda ya, memang sangat jauh lah kalau teks sejarah itu benar-benar nyata, kalau novel sejarah itu hanya seperti rekaan, seperti itu ya. Jadi kalau kalian membedakan, kalian pikir saja, benar nggak ini ada nggak ya? Benar nggak ya ini ada? Seperti itu saja, itu sangat mudah sekali ya. Oke, selanjutnya ada dalam teks sejarah itu, sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Nah, jadi kalau yang tadi perbedaannya itu bahwa novel sejarah itu bebas membuat rekaan tentang apa, siapa, kapan, dan di mana. Kalau teks sejarah itu, sejarawan itu sangat terikat pada fakta mengenai apa yang dibahas, siapa saja, kapan terjadinya, dan di mana tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar ada seperti itu, benar-benar nyata, benar-benar bisa dibuktikan seperti itu. Nah, bagaimana dengan novel sejarah? Oke, kita lihat. Pengarang novel tidak terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Semuanya dapat berupa fiksi, tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah tertentu. Nah, begitu pula mengenai peristiwa-peristiwanya. Tidak diperlukan bukti, berkas, atau saksi. Nah, jadi kan sangat bertentangan ya, sangat berbeda ya, sangat mudah untuk membedakannya ya kan. Nah, jadi untuk pengarang novelnya itu tidak terikat, jadi tidak perlu bukti, tidak perlu benar ya ini terjadi, di mana tempatnya, seperti itu tidak perlu, karena mereka itu hanya bisa dibilang hanya rekaan ya kan. Jadi tidak diperlukan sanksi, tidak diperlukan bukti atau berkas seperti itu. Nah, oke. Sudah 4 ya, sudah 4 perbedaan. Sepertinya masih ada lagi satu. Nah, ini adalah yang terakhir nih, yang terakhir. Nah, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi hidup dan situasi hidup, dan masyarakat, keseluruhannya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, seperti yang Ibu tadi sempat singgung. Jadi pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi hidup dan situasi hidup, dan masyarakat, keseluruhannya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Tidak ada yang dibuat-buat. Benar-benar apa yang terjadi di masa lampau, atau apa yang benar-benar terjadi di sejarah, itulah yang disampaikan. Tidak ada perubahan sama sekali. Oke? Nah, bagaimana nih dengan novel sejarah? Seperti itu. Oke? Pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup masyarakat keseluruhannya adalah hasil imajinasi. Nah, seperti yang Ibu tadi sampaikan, jika novelis itu memang berimajinasi, dia membuat cerita sendiri. Seperti semisal Ibu, memang tidak mudah membuat novel ya. Semisal Ibu ingin membuat novel tentang kisah kelinci dan cicak, semisal seperti itu. Jadi Ibu ya bisa mengada-ngada saja, padahal pada kenyataannya cicak sama kelinci tidak akur ya, tidak berteman ya, bahkan ya seperti itu. Jadi untuk novel sejarah itu mungkin ya
bisalah seperti itu direka-reka seperti itu adik-adik. Nah, mungkin untuk materi pada sejarah, teks novel sejarah ini atau novel sejarah, jadi tuh kalian tuh mungkin harus banyak-banyak membaca agar lebih paham adik-adik. Nah, jadi jika kalian hanya melihat atau tidak membaca seperti itu, jadi kalian akan sangat kesusahan menurut ibu ya, karena memang bisa dibilang untuk teks sejarah ini atau novel sejarah ini kalian memang harus banyak-banyak membaca tentang teks sejarah bagaimana, terus novel sejarah bagaimana, agar kalian lebih paham tentang 5 perbedaan yang tadi ibu jelaskan seperti itu, dari bagaimana ceritanya benar atau tidak seperti itu ya. Kalian memang harus banyak-banyak belajar, karena sekali dua kali pun ibu rasa memang sangat sulit. Nah, jadi setelah ini ibu akan membahas tentang materi yang kita baca tadi ya, tentang gajah kemurtian tadi ya. Tentang gajah itu kita akan menentukan tentang orientasinya yang mana, konfliknya yang mana, puncak konfliknya yang mana, dan kodanya yang mana, seperti itu ya. Karena memang di sini tidak bisa timbal balik seperti itu ya. Jadi ibu ingin sekalian juga mengambil nilai, evaluasi pada kalian untuk pemahaman kalian, seperti itu. Oke. Jadi untuk materi pada hari ini memang hanya segini saja. Jadi materinya mungkin memang sedikit ya, tapi ibu yakin kalian memang mungkin masih belum mengerti, atau mungkin memang harus lebih banyak-banyak kalian tahu tentang cerita itu dulu, baru kalian akan memahami tentang perbedaan atau jenis-jenis novel. Semisal nih ada buku teks, semisal teks sejarah, semisal ada cerita teks sejarah maksud ibu. Nah, ini termasuk rekon pribadi, rekon faktual, atau rekon imajinatif ya? Nah, seperti itu. Jadi, kalian harus banyak-banyak membaca agar lebih bisa menentukan ini termasuk rekon pribadi, rekon faktual, atau rekon imajinasi. Seperti itu. Nah, jadi pada hari ini saja yang bisa ibu sampaikan. Selanjutnya kita akan bahas di WA ya, untuk menambah-nambah nilai evaluasi pada hari ini. Jadi walaupun kita memang melalui video saja, ibu harap kalian tetap semangat belajar, tetap semangat untuk mencari nilai. Nah, ibu kan tidak bosan-bosan tuh menjelaskan tentang semisal kalian mendapat nilai pada ulangan 30. Nah, tidak masalah, tidak menutup kemungkinan kalian nanti akan mendapat nilai 90. Mengapa? Jika kalian aktif, kalian hadir terus-menerus, terus kalian selalu bertanya atau mungkin membantu menjawab pertanyaan dari teman, ya kan? Biasanya di grup kan ada yang bertanya tuh. Nah, tapi juga tak jarang ada siswa atau siswi yang membantu menjawab. Nah, itu juga mendapatkan nilai adik-adik. Jadi kalian itu memang harus aktif dan bisa membantu menjawab seperti itu. Tidak apa-apa, bukan berarti semisal takut orang itu lo nanya sama ibunya. Enggak, tidak perlu adik-adik, tidak perlu. Semisal ada teman yang bertanya, jika kalian tahu bisa dibantu jawab, bisa kalian jawab menurut yang kalian tahu, tidak masalah, ibu tidak akan menyalahkan. Ibu malah berterima kasih karena kalian aktif dan karena kalian tahu tentang apa yang teman kalian tidak tahu, seperti itu ya. Jadi tidak masalah. Memang sih selama ini lumayan banyak ya seperti itu. Misal ada teman yang bertanya, ada beberapa temennya lagi yang menjawab seperti itu. Nah, itu terima kasih sekali ya. Nah, baik adik-adik, pada hari ini kan pembelajarannya cukup sampai di sini saja. Kita lanjutkan via WA ya kan. Nah, ibu ingin mengingatkan kembali bahwa kalian harus tetap di rumah saja, menjaga kondisi kebersihan. Harus banyak-banyak makan vitamin. Nah, minum vitamin kayak atau makan buah-buahan yang bervitamin kayak seperti itu ya. Nah, jadi itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya nanti kita bisa lanjutkan di WA ya. Baik, kita tutup dengan berdoa ya.
Baik, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan.